Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang sifat koligatif larutan. Pada soal kali ini diberikan ilustrasi gambar seperti ini. Jadi ada 4 larutan, di mana ada larutan P, Q, R, dan S. Dan masing-masing larutan itu memiliki partikel zat terlarut non-volatilnya berbeda-beda. Ada yang banyak dan ada yang sedikit. Kemudian selain dikasih ilustrasi seperti ini, diberitahu juga bahwa volume larutannya itu semuanya sama. Dari data-data itu ditanyakan, yang pertama, larutan manakah yang paling mudah menguap? Yang kedua, larutan dengan titik beku manakah yang paling rendah? Jadi larutan manakah yang memiliki titik beku paling rendah? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk menjawab soal ini ada hubungannya dengan yang namanya sifat koligatif. Jadi sifat koligatif itu koligatif larutan ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap atau ini tekanan uap larutan atau biasanya dilambangkan dengan delta P. Ini ada hubungannya juga dengan penguapan suatu zat. Itu yang kedua itu adalah penurunan titik beku larutan atau biasanya ditulis dengan delta TF. Yang ketiga ada kenaikan titik didih larutan atau delta TB. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah tekanan osmotik. Nah, dari keempat sifat koligatif ini itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya zat terlarutnya. Apalagi kalau zat terlarut itu berupa zat terlarut non-volatil. Jadi ketika zat terlarut non-volatil itu ditambahkan ke dalam suatu pelarut, maka yang akan terjadi adalah yang pertama, tekanan uap larutannya itu akan menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena pelarut yang harusnya sudah menguap itu akan terhalangi oleh zat non-volatil itu. Jadi dia akan penguapannya menjadi lebih rendah gitu. Makanya tekanannya juga kecil. Yang kedua, titik beku larutannya itu akan turun. Karena kalau misalkan kita tambahkan zat terlarut, berarti kan membekunya tambah lama. Yang ketiga, titik didih larutannya akan naik. Dan yang keempat, tekanan osmotiknya juga akan bertambah atau naik. Sehingga dari sini kalau kita simpulkan, semakin banyak zat terlarut non-volatilnya, maka penguapannya akan semakin lama. Dan titik bekunya akan semakin rendah. Jadi itu kalau kita hubungkan sama soalnya ya. Sehingga dari situ dapat disimpulkan bahwa larutan yang mudah menguap itu adalah larutan yang memiliki zat non-volatil kecil. Jadi jawabannya adalah larutan Q. Itu yang paling sedikit zat non-volatilnya. Sedangkan larutan yang memiliki titik beku paling rendah itu adalah larutan R. Karena di larutan R ini dia memiliki zat non-volatilnya yang paling banyak. Oke, sekian jawaban untuk soal ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.